Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan bersimulasi coaching. Kelompok 1 yang terdiri dari Ibu Lestari Kurniawati, Ibu Endah Solihati, dan saya sendiri yaitu Nopi Maulida, dengan fasilitatornya yaitu Ibu Pur Indratmi MPD, dan pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Munajat SPD MM. Kasus 1, coachnya yaitu saya sendiri Nopi Maulida, Koci Ibu Lestari Kurniawati, dan Ibu Endah Solihati sebagai pengamat. Pada kasus 2, coachnya yaitu Ibu Endah Solihati, Koci saya sendiri yaitu Nopi Maulida, dan pengamatnya yaitu Ibu Lestari Kurniawati. Selanjutnya pada kasus ketiga, coachnya Ibu Lestari Kurniawati, Koci Ibu Endah Solihati, dan Nopi Maulida sebagai pengamat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lestari Kurniawati. Padanya disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Novi. Untuk proses coaching, saya mulai dari pengertian coaching itu sendiri. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grand 1999. Mangga Ibu Endah. Ya, terima kasih Bu Lestari. Prinsip coaching di sini kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Coaching model Tirta terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kita menuju ke kasus kedua, di mana yang menjadi coach adalah Ibu Endah Solihati, coachingnya Ibu Novi Maulida, dan sebagai pengamat adalah saya sendiri. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada kisah murid yang merasa didiskriminasi oleh siapa? Guru kelasnya. Alkisah. Di sebuah sekolah dasar, tersebutlah seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali dia. Nah, sang murid pun merasa tidak nyaman ketika gurunya sering menyindir, nyinyir, dan memberikan nilai yang tidak sepadan. Padahal sang murid sudah bekerja dan berusaha belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil maksimal. Namun sang guru les privat ini tak menampilkan usaha sang murid tersebut. Justru malah membuatnya merasakan tersisih
dari rekan-rekan yang ikut les. Murid yang merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil ini, dan merasa bahwa karena nilai kecilnya itu didapat karena tidak ikut les, menjadi murung. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung saja ke TKP. Assalamualaikum Neng Nopi. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, Bu. Baik. Kenapa? Alhamdulillah kalau baik ya. Nah, kali ini Ibu memanggil Neng Nopi karena ada sesuatu. Ada hal yang ingin Ibu bicarakan. Apa kamu tidak sedang sibuk, Nak? Tidak, Bu. Saya tidak sedang sibuk. Baik, jika begitu, hari ini Ibu akan ngobrol sama Neng Nopi. Mungkin agak sedikit lama, nggak apa-apa ya? Iya, Ibu. Tidak apa-apa. Tapi ya. Setelah Ibu perhatikan, akhir-akhir ini Neng Nopi itu sepertinya tidak seperti biasanya. Seperti tidak nyaman berada di kelas, tidak bersemangat. Kenapa, Nak? Ya, Bu. Karena Bu Ani itu selalu pilih kasih, Bu. Bu Ani kan buka les privat. Saya itu tidak ikut, Bu. Terus mungkin karena itu saya selalu kecil, Bu, dibandingkan teman-teman yang lain. Padahal, Bu, saya bisa mengerjakan semua soal-soal itu, Bu. Apa yang Neng Nopi rasakan saat ini? Baik, sekarang coba jelaskan pada Ibu. Mengapa Neng Nopi tidak bisa ikut les privat yang diadakan oleh Ibu Guru Ani itu, Nak? Perasaan saya sangat sedih, Bu. Dan kenapa saya tidak bisa ikut les privat? Karena Bu Ani kan buka les privatnya yang pertama setiap hari. Terus waktunya itu dari pulang sekolah itu pukul 1, Bu. Sedangkan kalau setiap pulang sekolah itu saya selalu membantu emak dulu, Bu, berjualan gorengan. Dan barulah, Bu, pukul 3 saya ada di rumah. Terus kalau misalnya Bu Ani mengadakan les privatnya 1 minggu sekali, mungkin saya juga bisa ikut, Bu, dan waktunya juga disesuaikan, yaitu pukul 3 gitu, Bu. Karena kalau harus ikut tes privat setiap hari, emang nggak punya biaya, Bu. Oh, jadi karena kamu tidak bisa mengikuti les privat, kamu tidak merasa nyaman dan merasa diperlakukan tidak adil ya, Nak? Iya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah pada mata pelajaran yang lain atau dengan guru yang lain, Neng Nopi merasa tidak nyaman atau diperlakukan tidak adil, Nak? Enggak, Bu. Kalau guru yang lainnya saya tidak masalah, Bu. Mereka baik-baik semua dan mereka juga adil, Bu, pada saya. Cuma Bu Ani saja, Bu, yang sepertinya tidak, Bu. Nah, itu kan berarti sudah paham ya apa permasalahan yang Neng Nopi alami. Nah, apa yang akan Neng Nopi lakukan selanjutnya? Ya, Bu. Mungkin permasalahannya itu ya, Bu, karena saya tidak bisa ikut les privat. Saya nanti akan berkomunikasi dengan Ibu Ani
ini saya akan menyampaikan kepada Ibu Ani, Bu, terkait permasalahan tadi yang saya ceritakan ke Ibu. Betul sekali, Neng Nopi sayang. Kamu harus berkomunikasi dengan Ibu Guru Ani. Mungkin saja hanya perasaan Neng Nopi aja. Sebenarnya Bu Ani itu orangnya baik. Hanya Neng Nopi kurang komunikasi, seperti tadi yang Neng Nopi bilang tadi ya. Nah sekarang kira-kira apa yang Neng Nopi rencanakan nih? Atau prioritas Neng Nopi nanti? Kalau misalnya Bu Ani sudah menyetujui tentang apa Bu yang harus pripatnya itu seminggu sekali dan waktunya disesuaikan yaitu pukul 3, saya akan ini Bu akan lebih giat lagi Bu belajarnya, dan saya juga akan misalnya kalau ada mengikuti lomba matematika Bu, saya akan jadi juara Bu, pokoknya Bu. Ibu bangga, bagus sekali idenya Nak. Setelah itu apalagi Nak? Itu apa dengan rencana itu dan langkah-langkah yang akan buat Neng Nopi merasa lebih nyaman atau bersemangat lagi untuk mengejar ketinggalan dari teman-teman yang lain, pelajaran yang lainnya, Neng? Ya, Bu. Pokoknya Bu, langkah tadi akan saya lebih ini lagi Bu, karena saya yakin Bu, saya akan lebih semangat lagi Bu belajarnya Bu. Nanti perlahan-lahan perasaan Neng Nopi merasa tidak nyaman itu akan hilang dengan sendirinya, asalkan mau berkomitmen ya Nak ya, dengan diri sendiri. Kira-kira apa komitmen Neng Nopi dan apa perubahan yang akan dilakukan, yang akan terjadi Neng untuk selanjutnya? Pokoknya saya akan rajin Bu, rajin mengikuti les, kemudian rajin belajar juga Bu. Nanti kan kalau misalnya ada lomba-lomba juga yang tentang matematika Bu, saya yakin saya akan ikut Bu. Saya yakin insya Allah saya tidak akan mengecewakan Bu Ani Bu. Wah, hebat sekali Neng Nopi. Nah, dari komitmen tadi, apakah Neng Nopi memerlukan bantuan teman? Bu, saya akan meminta bantuan teman-teman saya, Bu. Tentunya teman yang betul-betul mengetahui kondisi perekonomian keluarga saya, Bu. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada emak, Bu, untuk bantu mengkomunikasikan ke Ibu Ani tentang kesulitan perekonomian kami, Bu. Sekali, Nak. Ini adalah contoh kolaborasi teman. Ibu bangga padamu, Nak. Ini adalah contoh perubahan yang sangat positif. Nah, setelah ngobrol dengan Ibu hari ini. Makasih ya Bu, Nopi sangat senang sekali Bu. Akhirnya Nopi bisa lega. Permasalahan Nopi seakan sekarang sudah tidak ada lagi Bu. Ibu juga senang sekali kenal sama Ibu ya. Baik, setelah ini karena kita sudah selesai ya, silahkan lanjutkan pelajaran yang lain ya Neng ya. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Sampai jumpa Ibu. Kasus 2 ditutup. Ore. Oke, saya akan menyampaikan hasil pengamatan langkah-langkah coaching melalui model Tirta yang dilakukan oleh Ibu coachnya sebagai coachnya Ibu Endah Solihati, dan yang menjadi coachingnya adalah Ibu Novi Maulida. Untuk langkah yang pertama, tujuan
Itu tujuan umumnya coach sudah menstimulus coachee menyampaikan tujuannya dalam coaching tersebut, sehingga pembicaraan yang dilakukan antara coaching dan coachee menjadi terarah. Untuk langkah yang kedua yaitu identifikasi, coach memberikan pertanyaan yang menstimulus coachee mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Coach juga mengulang pertanyaan atau memberikan penekanan agar tidak terjadi mispersepsi antara coaching dengan coachee. Untuk yang langkah ketiga yaitu rencana aksi, coach berhasil menggali umpan balik mengenai rencana aksi coachee yaitu akan mengomunikasikan soal kendala les privat ke guru matematikanya. Dan yang keempat, tanggung jawab dari coachee sudah nampak, itu akan lebih giat lagi belajar dan akan menjadi juara matematika.